Uraian implementasi nilai anti korupsi sesuai tupoksi. 1. Jujur. Komunikasikan dengan pasien tentang diagnosa dan tindakan yang akan dilakukan. 2. Peduli. Menanyakan kabar dan keluhan pasien yang berkunjung. 3. Mandiri. Membersihkan ruangan dan menyiapkan peralatan serta bahan tanpa menunggu perintah dahulu. 4. Disiplin. Datang dan pulang kantor sesuai aturan. 5. Tanggung jawab. Membuat laporan bulanan tepat waktu dan melayani pasien dengan sungguh-sungguh. 6. Kerja keras. Mengerjakan tugas dalam melayani pasien dengan penuh tanggung jawab dan selalu semangat dalam upgrade diri. 7. Sederhana. Tidak berdandan berlebihan dan membawa peralatan sesuai yang dibutuhkan. 8. Berani. Menolak segala bentuk gratifikasi dan suap atau bentuk kecurangan. 9. Adil. Melayani pasien tanpa membedakan antara yang kaya dan miskin. Rangkuman materi anti korupsi. 1. Pengertian korupsi. 2. Jenis-jenis korupsi. 3. Ciri-ciri korupsi. 4. Faktor-faktor penyebab korupsi. 5. Dampak korupsi. 6. Nilai-nilai anti korupsi. 7. Penanaman nilai integritas. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi atau merugikan kepentingan umum dan negara. Jenis-jenis korupsi menurut Syed Hussein Alatas. 1. Korupsi transaktif. 2. Korupsi ekstruktif. 3. Korupsi investif. 4. Korupsi nepotistik. Jenis-jenis tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31/1999 Jo Nomor Undang-Undang 20/2001. 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Pemerasan. 4. Perbuatan curang. 5. Penggelapan dalam jabatan. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Ciri-ciri korupsi. 1. Dilakukan oleh lebih dari satu orang. 2. Merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. 3. Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. 4. Berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. 6. Mengkhianati kepercayaan. Faktor-faktor penyebab korupsi. Faktor internal. 1. Sifat tamak atau rakus. 2. Rendahnya moral dan etika. 3. Gaya hidup hedonisme. Faktor eksternal. 1. Kultur. Dianggap sesuatu yang wajar. 2. Hukuman. Hukuman yang tidak setimpal. 3. Organisasi. Kurangnya pengawasan dan tidak ada keteladanan pemimpin. Dampak korupsi. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, di antaranya 1. Tata ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber, gangguan penanaman modal, gangguan terhadap perusahaan. 2. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. 3. Tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambilan alihan kekuasaan. Kata kunci untuk menjauhkan diri dari korupsi adalah internalisasi integritas pada
yang menjalankan sistem integritas dengan baik. Terima kasih.